Sawiturwarenium Borgu Dewa Sidiamahi Diwayonah Paracudayat Om Narayanu Ewidem Sarum Yad Buatem Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudarasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Apa-apa-sambawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadiya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Upacara Puncak Karya Agung digelar di Pura Dalem, Desa Peliatan, Ubud, Bali.
Seorang buronan Interpol asal Cina ditangkap petugas imigrasi Rabu pekan lalu dan langsung dideportasi oleh Polda Bali. Menikmati segarnya air terjun Blemantung di Desa Pujungan Tabanan. Ratusan orang yang lolos seleksi Media Development Program 5NET bersiap sambut pelatihan dasar militer. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Melibatkan seluruh warga desa, upacara Puncak Karya Agung digelar di Pura Dalem, Desa Pelihatan Ubud, Bali. Upacara yang dilakukan setiap 30 tahun sekali ini bertujuan mensucikan pura dari aura negatif. Berbagai tarian sakral dipertunjukkan pada rangkaian upacara agama Puncak Karya Agung yang digelar masyarakat Desa Pelihatan Ubud, Bali. Mulai dari tari topeng, tari gambuh, dan tari rejang, semuanya dipertontonkan di hadapan warga sebelum persembahyangan dimulai. Bukan tarian biasa, semua tarian ini adalah tarian sakral yang tidak sembarang orang bisa menarikannya. Tarian ini menjadi bagian penting pada upacara agama kali ini. Upacara agama Puncak Karya Agung sendiri merupakan ritual upacara umat Hindu Bali dalam rangka mengucap syukur pada Ida Sang Hyang Widiwasa atas perbaikan pura desa yang baru saja selesai diperbaiki. Pertama adalah untuk menyucikan Buana Agung dan Buana Alit dengan tujuan semoga dunia ini tetap berdiri tegak, ajeg. Ya. Puncak Karya itu dari pengertian ngentagling, semoga ide Batara yang melinggih beristana di pura ini tetap ajeg, tetap bertempat tinggal, bertempat langgeng dan abadi di pura tersebut. Tidak hanya melakukan persembahyangan dan berdoa, berbagai persembahan pun dihaturkan pada upacara agama yang dilakukan hanya setiap 30 tahun sekali. Masyarakat Hindu Bali percaya dalam rentang masa 30 tahun, kesucian dari sebuah pura ini biasanya akan memudar. Untuk itu, warga masyarakat di Desa Pelihatan ini sendiri melakukan upacara Karya Agung yang bertujuan untuk menetralisir aura negatif baik di dalam maupun di area sekitar pura. Merupakan salah satu rangkaian upacara agama terbesar, tak heran jika banyak wisatawan ingin melihat langsung penyelenggaraan upacara agama ini. Mungkin dari segi ritual, saya berpeluang melihat adat istiadat dan cara sembahyang di sini. Dan di sini seperti untuk upacara ini sangat besar-besaran, jadi ada banyak canang atau offering kepada dewa dan Tuhan. Dan yang paling menarik juga ada gamelan gambuh, dan saya tidak pernah lihat gambuh di pura di upacara. Sebanyak hampir 2.000 kepala keluarga di Desa Pelihatan terlibat dalam upacara ini. Mereka bersembahyang bersama untuk berdoa dan mengucap syukur atas karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Feras Denvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Bali selain dikenal sebagai tempat wisata juga terkenal dengan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satu tarian sakral yang masih lestari hingga saat ini adalah tarian Sanghyang Jaran. Sanghyang Jaran, tarian sakral sejak ratusan tahun lalu yang masih lestari hingga sekarang. Tarian yang dipentaskan di pinggir pantai pada ajang Nusa Penida Festival ini biasanya ditarikan pada hari-hari tertentu. Sebelum tarian dimulai, para penari mengikuti ritual yang dipimpin oleh seorang pemangku. Sekitar 10 menit kemudian, para penari secara tidak sadar mulai menggoyang-goyangkan Sanghyang Jaran atau kendaraan kuda-kudaan yang mereka bawa. Suasana magis pun terasa kental ketika para penari dengan mata terpejam kemudian menari-nari mengikuti lantunan tembang-tembang sakral. Mereka berlari-lari kecil mengelilingi area.
Semakin lama, tarian-tarian dan lantunan tembang-tembang semakin memuncak dan penari kemudian menendang gundukan dan menginjak-injak bara api. Ada dua simbol Sangyang Jaran, yakni Sangyang Jaran berwarna merah dan berwarna putih. Sangyang Jaran berwarna merah melambangkan laki-laki, sedangkan warna putih melambangkan perempuan. Tidak sembarangan orang yang boleh menarikan tarian ini. Mereka adalah orang-orang pilihan yang mendapat mandat secara niskala. Biasanya penari Sangyang Jaran merupakan regenerasi yang diturunkan dari orang tua maupun kakeknya. Memang kita sudah anukan yang generasikan yang ini, mungkin karena kakeknya dulu pernah menjadi Sangyang Jaran, mungkin cucunya mau, karena itu dasarnya faktor keturunan. Tidak sembarang orang bisa trans gitu, tidak bisa orang. Penari utama dalam tarian Sangyang Jaran ini hanya ada 2 orang. Sementara penari lainnya yang masih remaja hanya sebagai pelengkap sekaligus sebagai regenerasi tarian sakral ini. Saya memang senang. Ya, saya memang senang menari jaran. Enggak, saya memang senang. Kakeknya dulu nari juga? Ya. Kakeknya atau bapaknya yang nari? Kakeknya. Kakeknya ya. Pementasan tarian Sangyang Jaran diyakini bisa menetralisir energi-energi negatif atau sebagai penolak bala. Tarian Sangyang Jaran merupakan salah satu tarian sakral yang ada di Pulau Nusa Penida yang merupakan peninggalan dari Ida Pedanda Gede Punia yang tinggal dan berbaur dengan masyarakat Juit Batu hingga menuangkan ilmunya lewat tarian sakral ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Usai libur panjang, puluhan pegawai negeri sipil di Bekasi membolos. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Nah, yang ini nih, jangan sekali-kali dicontoh. Usai libur panjang, puluhan pegawai negeri sipil di Bekasi membolos. Padahal pemerintah kota Bekasi sudah mengancam sanksi tegas dan diberikan sanksi tegas, ternyata juga masih belum mempan. Ini nih kelakuan sejumlah aparatur sipil negara kota Bekasi saat terlambat ikut apel Hari Otonom Daerah Selasa pagi. Ada yang sembunyi di pos Satpol PP. Ada yang santai, duduk-duduk di luar kantor Pemkot Bekasi. Ada juga yang menunggu, berharap pintu gerbang plaza pemerintah kota Bekasi dibuka.
Mereka adalah aparat sipil yang terlambat tiba di kantor usai libur akhir pekan dan libur Isra Miraj. Seperti sudah menjadi tradisi, perilaku indisipliner aparatur sipil negara tidak kunjung sirna. Padahal Pemkot Bekasi sudah memberi sanksi tegas hingga pemecatan. Dari 1.937 pegawai, terhitung 153 pegawai tidak mengikuti apel pagi dengan beragam alasan. Parahnya 48 orang ternyata membolos atau tanpa keterangan. Sanksi yang diberikan jelas bahwasanya sesuai dengan disiplin pegawai negeri sipil. Tentu kalau memang ini adalah mereka terjadi pengulangan pada mereka yang sering kali tidak disiplin, tentu kita akan melakukan teguran-teguran keras. Bulan Juli tahun 2016 lalu, pemerintah Kota Bekasi telah memecat 10 pegawai negeri sipil yang kerap membolos. Mereka tidak disiplin dan tidak mengikuti aturan kepegawaian negara. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Untuk memberantas juru parkir dan pedagang liar di RPTRA Kalijodo, Jakarta, petugas gelar razia. Maraknya juru parkir liar meresahkan warga karena biaya parkir yang mahal. Puluhan gerobak pedagang hingga sepeda motor yang parkir di RPTRA Kalijodo, Jakarta Utara terkena razia petugas. Hal ini dimaksudkan agar fungsi RPTRA kembali ke fungsi semula. Razia digelar Dinas Perhubungan dan Satpol PP Selasa siang. Razia ini dilakukan atas dasar laporan warga yang mengeluhkan mahalnya biaya parkir oleh juru parkir liar. Pernah dapat 10.000, 5.000 dan kayak bingung gitu loh, 10.000 dari mana ya? Pas sedang mobil. Selamanya sih Mas, cuman kayak gimana ya? Maksudnya untuk pinggir jalan gitu harga 10.000 kayak mahal. Maraknya juru parkir liar di area ini karena mesin terminal parkir elektronik atau TPE tidak digunakan pengunjung. Dari informasi warga, rata-rata untuk kendaraan roda 2 dia diminta sebesar Rp5.000 dan roda 4 Rp10.000. Yang buat kami khawatir adalah penempatannya tidak diatur sedemikian rupa gitu, sehingga justru bisa menimbulkan dampak kemacetan. Untuk menampung pedagang kaki lima, kios-kios akan dibangun serta akan diberikan dengan sistem pengundian. Demi kenyamanan dan keamanan pengunjung, rencananya pekan ini Dishub DKI Jakarta akan membuat 2 palang parkir, yaitu pintu masuk dan keluar. Selain itu, posko jaga akan dibangun, diadakan patroli petugas bergilir, serta memperbanyak CCTV. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Ya, polisi menyita 3 kuintal paket ganja di kawasan Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. 1 penumpang ditangkap sedangkan sopir masih buron. 256 paket ganja dengan berat mencapai 3 kuintal diamankan petugas Polsek kawasan Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Barang haram ini disita dari sebuah mobil bak tertutup di area pelabuhan Minggu kemarin. Ratusan bungkus paket disembunyikan dalam mobil yang baknya telah dimodifikasi, hingga menimbulkan kecurigaan petugas. Setelah mobil dibongkar, petugas temukan paket ganja yang disamarkan di antara beras. Modusnya dia menggunakan kendaraan box, kemudian menambah ruang khusus yang apabila secara kasat mata tidak mencurigakan. Tetapi anggota kita cukup jeli melihat keanehan yang ada di bodi kendaraan tersebut, kemudian langsung melakukan pembongkaran dan ditemukan ganja. 1 penumpang mobil Musladi warga Kabupaten Aceh Besar Aceh berhasil ditangkap, sedangkan sopir berinisial MZ kabur. Musladi mengaku mendapat uang dengan mengantarkan mobil berisi beras tersebut. Saya waktu naik di Medan ada begininya Pak. Sudah begini? Iya, karena saya diajakin. Dari siapa? Sama sopirnya Pak. Waktu sampai nerima sudah kok masih kondisi daun, batang atau sudah dipak seperti ini? Saya naik mobilnya udah seperti ini Pak, katanya muatannya beras gitu Pak. Hasil pemeriksaan, ganja berasal dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta. Polisi masih memeriksa Musladi untuk mengungkap jaringan pengedar ganja asal Aceh lainnya. Destiansyah melaporkan untuk NET. Seorang buronan Interpol asal Cina ditangkap petugas imigrasi Rabu pekan lalu dan langsung dideportasi oleh Polda Bali. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali.
Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali, seorang buronan Interpol asal Cina, Shen Liang, yang terlibat langsung penipuan di negara Cina ditangkap petugas imigrasi Rabu pekan lalu. Tersangka langsung dideportasi oleh Polda Bali karena sempat mencoba bunuh diri di rumah detensi imigrasi. Buronan asal Cina Shen Liang yang kabur ke Bali berhasil diamankan petugas imigrasi kelas 1 Ngurah Rai Rabu pekan lalu. Tersangka yang terlibat kasus penipuan ini awalnya diamankan di rumah detensi imigrasi Jimbaran. Namun tersangka berusaha bunuh diri dengan cara menyayat urat nadi menggunakan pecahan kursi plastik. Tersangka kemudian dibawa ke Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah memastikan tersangka tidak melakukan tindak kejahatan di Bali, Polda Bali langsung mendeportasi ke negara asalnya. Dari pihak Polda Bali koordinasi dengan Interpol. Interpol berhubungan dengan kepolisian dari Cina untuk segera dijemput, yaitu dilakukan deportasi dengan salah satu pertimbangannya adalah agar tidak mengulangi perbuatan sama, yaitu upaya untuk melakukan bunuh diri. Tersangka berangkat ke Cina menggunakan maskapai China Airlines pada hari Minggu lalu dengan pengawalan ketat aparat kepolisian negeri Tirai Bambu tersebut. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Dua orang pengedar ganja di Buleleng dibekuk Satuan Narkoba Polres Buleleng pada Minggu malam. Tersangka nekat membawa ganja dengan dalih untuk pengobatan. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan 7,5 gram ganja kering. Tersangka berinisial AS dibekuk Satuan Narkoba Polres Buleleng lantaran membawa 1 paket ganja kering yang disembunyikan dalam celananya sesaat usai pesta narkoba di kawasan Lovina. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 paket ganja kering dengan berat 3,25 gram. Menurut tersangka, barang haram tersebut dibelinya dari salah seorang temannya di kawasan lingkungan Peguyangan Singaraja. AS mengaku mendapat ganja kering dari seorang rekannya berinisial AGS alias Denny. Polisi memburu Denny di rumahnya dan kembali menemukan 1 paket ganja kering dengan berat yang sama, 3,25 gram. Diduga ganja kering tersebut didapat dari seorang bandar narkoba di Karangasem, Bali. Namun polisi masih menyelidiki dari mana asal ganja tersebut. Dan melakukan pengembangan bahwasanya ganja tersebut didapat dari salah satu warga di Tomaron yang berinisial Denny. Kami lakukan pengecekan, memang benar
hasil interogasinya memang si Denny memberikan Stephanie ganja dengan harga 100.000. Dan hasil interogasi terhadap si Denny memang mereka mendapatkan ganja tersebut dari Karangasem. Total keseluruhan hampir 7 gram. Sementara itu, tersangka Stevi mengaku sudah mengonsumsi ganja selama 1 tahun untuk menjalani pengobatan usai dirinya mengalami kecelakaan. Ia mengonsumsinya dengan mengolah bersama mie instan yang dipercaya mampu mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Untuk setiap paketnya, Stevi membeli seharga Rp100.000 dari tersangka Denny. Enggak, sendiri saya pakai, Pak. Sendiri. Enggak, satu ini berapa linting dapat? Saya kadang saya minum itu, Pak. Saya bikin teh, saya minum. Saya sakit juga punya ini, biar bilang. Ada sakit kayak stroke, asam urat sama lever saya. Ya, cuma kan belum dapat izin saya untuk memakai. Hilang ya. Enak, tenang saya. Kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Penataan sejumlah daerah tujuan wisata di Kabupaten Buleleng direncanakan kembali dan dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Hal ini mulai menjadi prioritas setelah adanya kucuran dana alokasi khusus dari pemerintah pusat yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Bali Utara harus diimbangi dengan adanya penataan kawasan daerah tujuan wisata ini. Penataan sejumlah daerah tujuan wisata di Bali Utara akan berjalan pada pertengahan 2017 ini setelah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar 2,5 miliar. Dana miliaran rupiah ini pun bersumber dari dana alokasi khusus serta ditambahi dari dana APBD Buleleng sebesar 10%-nya. Sehingga total dana penataan DTW di 5 tempat di Buleleng ini sebesar 2,6 miliar rupiah. Dari 19 daerah tujuan wisata diajukan untuk dilakukan penataan fasilitas pengunjung wisata. Hanya 6 daerah tujuan wisata yang lolos mendapatkan dana tersebut, yakni wisata Pemutaran, air panas Banjar, air terjun Aling-Aling di Desa Sambangan, eks Pelabuhan Buleleng, Danau Buyan, serta air Sani. Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Nyoman Sutrisna menjelaskan sejumlah fasilitas yang akan dibangun yakni ruang ganti di sejumlah kawasan wisata ini, toilet, lampu serta infrastruktur jalan menuju objek wisata. Diharapkan setelah dilakukan penataan ini kunjungan wisatawan ke Bali Utara semakin ramai. Seperti yang ditarget pemerintah mencapai 1 juta pengunjung di tahun 2018 mendatang. Kita mencoba mengajukan kepada Pak Bupati sesuai dengan SK Pak Bupati nomor 30 tahun 2015 bahwa kita hanya memiliki 19 DTW. Ternyata kami melakukan suatu inventarisasi DTW-DTW yang ada di Buleleng ini, ya, kita akan lakukan perubahan SK tersebut menjadi 86 DTW. Nah, dengan demikian 86 DTW ini kita lakukan pembinaan-pembinaan terhadap pengelola daripada DTW ini. Tentu saja sesuai dengan target yang kita sepakati di tahun 2016 yaitu 800 wisatawan. Ternyata kami bisa melakukan melebihi daripada itu. Nah, di tahun ini kita akan menaikkan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun Nusantara, yang mana kita tarikkan 1 juta. Tapi saya kira 1 juta itu bisa kami akan penuhi oleh karena kami mempunyai strategi sekarang ini yaitu mendatangkan kapal-kapal pesiar. Penataan maupun penambahan fasilitas itu dinilai sangat penting dilakukan lantaran objek tersebut masih mengalami kekurangan dan di sisi lain kunjungannya termasuk ramai, terlebih saat hari libur tiba. Namun sisa daerah tujuan wisata yang belum mendapatkan prioritas penataan rencananya akan kembali dilakukan pengajuan ke pemerintah pusat. Dari pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Buleleng, sebanyak 86 daerah tujuan wisata di Bali Utara yang baru. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Sesaat lagi kita akan menikmati salah satu wisata religi di Pulau Bali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke Net CJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Wisata alam dengan suasana pepohonan yang hijau itu sudah biasa. Tapi kali ini ada salah satu tempat wisata alam yang juga menawarkan untuk berwisata religi di Bali. Berbicara tentang Kabupaten Gianyar selalu identik dengan Ubud. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk sedikit bergeser ke arah utara Ubud, tepatnya di Desa Pujung Kaje. Di sini kita bisa merasakan gemericik suara air dan segarnya udara alam. Di mana lagi kalau bukan Bali Mula Unik. Rimbun pepohonan berbalut udara sejuk, sambut kedatangan saya. Alunan musik tradisional mengiring lembut temani langkah kaki. Bagi saya yang tinggal di perkotaan, suasana seperti ini sungguh langka. Ya, Bali Mula Unik. Tempat wisata ini baru dibuka setahun lalu. Yang menarik, di sini juga kita bisa berwisata religi. Rasakan pengalaman spiritual ala umat Hindu Bali. Ritual ini namanya melukat. Setelah sembahyang, kita akan diajak mencicipi tirta atau air suci. Diambil langsung dari mata air Bali Mula Unik. Air ini diyakini bisa sembuhkan berbagai penyakit. Jangan khawatir, kesehatan dan kebersihan air ini sudah lulus uji. Salah satu ritual agama Hindu Bali yang baru saja saya lakukan ini adalah melukat. Di mana melukat ini bertujuan untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada diri manusia. Rangkaian kegiatan spiritual sudah selesai. Sekarang waktunya bersenang-senang. Suara gemericik air seolah memanggil. Tak sabar rasanya melepas penat dengan bermain air. Dan pilihan saya, river tubing. Untuk menuju sungai saya harus menuruni deretan anak tangga ini. Eits, gak lupa selfie. Sayang kan kalau pemandangan indah begini gak diabadikan?
Yah, sampai juga. Saatnya nikmati segar dan jernihnya aliran sungai. Bagi yang hobi bertualang dijamin betah. Fasilitas camping ground dan tendanya lengkap. Atau mau menghabiskan malam di bilik bambu seperti ini juga bisa. Tinggal pilih saja. Mulu Unik ini adalah moto keluarga kami untuk mencapai kesejahteraan dengan kesenangan dan tidak pernah lupa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sudah kami tawarkan dan sudah banyak juga peminatnya adalah rekreasi spiritual, yaitu tempat meditasi, tempat yoga, dan juga tempat melukat di Taman Nirhaira Sudamala. Keindahan alam dan kentalnya nilai agama jadi andalan wisata ini. Harga paket wisatanya cukup bersahabat, mulai dari Rp10.000 hingga Rp125.000. Pas untuk pilihan kegiatan habiskan akhir pekan. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Pulau Bali ternyata masih banyak menyimpan tempat wisata yang menyenangkan. Contohnya seperti menikmati segarnya air terjun sambil merasakan sensasi berjalan di tengah perkebunan kopi milik warga. Sensasi di tempat wisata ini bisa Anda rasakan jika Anda berkunjung ke objek wisata air terjun Blemantung di Desa Pujungan, Tabanan. Air terjun Blemantung terletak di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Butuh waktu tempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Tabanan jika ingin menuju ke lokasi tersebut. Air terjun Blemantung atau disebut juga air terjun Pujungan yang memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Lokasi air terjun ini cukup jauh dari pemukiman penduduk. Dari lokasi parkir kendaraan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyusuri jalan setapak. Selama perjalanan menuju lokasi air terjun, pengunjung akan berjalan di tengah perkebunan kopi milik warga. Suasana ini pun menambah daya tarik bagi wisatawan sebagai objek foto. Lelahnya perjalanan terbayarkan ketika pengunjung disambut dengan derasnya suara air terjun dari balik pepohonan yang menjulang tinggi. Suasananya yang masih asri dan sejuknya udara membuat wisatawan betah berlama-lama di lokasi ini, sambil berendam menikmati kesegaran air yang berasal dari sumber mata air Gunung Batu Karu. Seperti rombongan wisatawan asal Perancis yang mengaku cukup terpesona dengan keindahan suasana alamnya. Selain juga banyaknya kebun kopi yang menjadi daya tarik bagi mereka. It's beautiful, nobody, no noise, quiet, very beautiful place. Very. Meski menawarkan alam yang masih asri dan alami, namun tidak banyak orang yang mengunjungi tempat ini. Tempat ini hanya ramai saat musim liburan saja. Kalau biasanya untuk kunjungan tamu asing wisatawan luar negeri ini biasanya dari bulan 5 sampai puncaknya bulan 8 biasanya. Kalau lewat dari gitu kan udah jarang kunjungannya. Terus kalau untuk tamu lokalnya biasanya pas mungkin ada hari raya baru ya mungkin lebih agak ramai untuk kunjungan tamu lokalnya. Dalam perjalanan menuju objek wisata, pengunjung juga disajikan dengan suasana pedesaan yang masih alami. Tidak itu saja, sebelum memasuki Desa Pujungan, tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan, terdapat pesona indahnya hamparan sawah yang bertingkat di sebelah kanan kiri jalan. Wisatawan yang melewati desa ini biasanya akan berhenti sejenak untuk menikmati indahnya panorama sawah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Populasi penyu kian terancam karena kerusakan alam juga perburuan. Pusat-pusat konservasi hadir sebagai upaya untuk penyelamatan kelangsungan penjelajah samudra ini. Salah satunya ada di Trenggalek, Jawa Timur, yaitu Taman Kili-Kili. Kerusakan alam dan perburuan membuat populasi makhluk samudra satu ini kian merosot. Berbagai upaya berlangsung untuk menyelamatkannya. Di antaranya dengan menyelamatkan penyu terdampar dan menjaga kelangsungan penetasan di pusat-pusat konservasi. Upaya ini salah satunya berlangsung di Taman Kili-Kili. Berjuluk Kili-Kili karena area ini memang berlokasi di pesisir dengan nama yang sama di Desa Wonocoyo, Kabupaten Trenggalek. Berbentang landai dan panjang pantai ini merupakan salah satu pantai pendaratan penyu di Jawa Timur.
Pusat konservasi berdiri di sini sejak tahun 2010. Misi awalnya menyelamatkan telur-telur penyu dari predator yang tak lain adalah manusia. Sehingga selain pengamanan dan pemeliharaan, sosialisasi juga rutin terselenggara. Karena kebetulan di tempat konservasi ini adalah penyu itu menjadi salah satu mata pencarian mereka. Dan setiap musim penyu adalah musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat sekitar, bahwa salah satu penghasilannya adalah dengan cara menangkap induk penyu beserta telur-telurnya. Sebelumnya dianggap hampir mustahil mengubah pola pikir warga yang sejak lama jadikan telur penyu sebagai sumber penghasilan. Namun kini banyak yang sudah mengerti, bahkan ikut berperan aktif dalam kegiatan penyelamatan ini. Saya dulu mantan pembantai penyu memang. Terus ya, sekarang kenapa Pak sadar Pak? Ya saya ingin juga itu memang hewan dilindungi. Memang seluruh dunia kan dilindungi hewan yang terancam punah. Gayung bersambut, misi didukung pula oleh perangkat desa. Sejumlah aturan ditetapkan, diantaranya menjatuhkan sanksi bagi siapapun yang kedapatan mencuri, menjual atau mengonsumsi telur penyu. Di Taman Kili-Kili, telur yang dikumpulkan dari pesisir dirawat hingga menetas. Tukik atau bayi penyu dipelihara selama sekitar 3 bulan atau sampai kuat dan siap dilepaskan kembali untuk mulai menjelajah samudra. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat gitar dengan tampilan unik khas Pulau Dewata, jadi tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan NET Bali. Gitar dengan tampilan unik ada di Pulau Dewata. Ukiran khas Bali menjadi pemanis gitar buatan Gianyar yang terkenal di dunia. Gitar yang saya mainkan ini bukan sembarang gitar nih. Selain suara yang indah, di sini juga dihiasi oleh ukiran khas Pulau Bali.
Alat musik yang tidak sekedar alat musik. Inilah gitar pahatan khas Bali, karya Iwayan Tugas. Gitar istimewa yang dihiasi oleh pahatan khas Bali yang sudah terkenal di seluruh dunia. Gitar ini tidak hanya menonjolkan bentuk, suara yang dihasilkan pun memanjakan telinga. Pembuatan gitar karya Wayan tidak berbeda dengan proses pembuatan gitar pada umumnya. Bedanya di sini adalah proses rancangan pahatan. Kayu yang dipilih untuk badan gitar adalah kayu akasia. Kekhasan dari gitar karya Iwayan Tugas ini adalah detail ukirannya. Dibikinnya bisa sampai 1 bulan lebih dan gak cuma cantik nih, tapi ukiran ini tuh bisa menghasilkan suara yang istimewa dari gitar Blueberry karya Iwayan Tugas. Lamanya proses memahat berbeda-beda untuk tiap gitar, tergantung tingkat kerumitan desain pahatan. Usai dikerjakan, kita dicek kembali suaranya. Pengecekan ini untuk menjaga kualitas gitar dan kualitas suara yang dihasilkan. Gitar karya Wayan Tugas bermerek Blueberry ini sudah terjual sampai Amerika, Kanada, Rusia, Brasil, dan banyak negara lainnya. I find internet, YouTube, this guitar shop, this very good guitars, is nice, is very pictures, is handmade, it's very good, but expensive. Harga gitar yang paling murah adalah $1.500 atau sekitar 20 juta rupiah. Dan paling mahal adalah $7.500 atau sekitar 100 juta rupiah. Tiap gitar hanya ada satu, alias eksklusif. Karena gitar saya itu kan tidak cuma sebuah instrumen ya. Itu gitar lebih dominan nilai seninya. Jadi apa? Art for sound. Jadi seni untuk suara. Sudah lebih dari 1.700 gitar yang dihasilkan Iwayan Tugas. Dan salah satu masterpiece-nya adalah gitar listrik yang dipahatkan dengan bentuk Dewa Ganesha dan dibubuhi batu safir. Kini, ada 15 karyawan yang bekerja di bengkelnya. Bersama-sama mereka, hasilkan karya seni tingkat tinggi yang mengharumkan nama Indonesia di dunia. Aris Satya, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Melukis di atas kanvas atau kertas pastinya sudah biasa, tetapi bagaimana dengan melukis di atas telur? Nah, dari Desa Batuan Gianyar, Bali, kita akan melihat keseruan dan asiknya melukis dengan media telur. Liburan sambil belajar. Ini tema wisata saya di Bali kali ini. Tujuan saya Desa Batuan di Gianyar, Bali. Desa ini merupakan surganya seniman Bali. Beragam karya seni mulai dari lukisan, patung, ukiran, hingga miniatur unik dipamerkan di sini. Salah satu yang menarik perhatian, kreasi seni lukis telur. Pemilik galeri ini bernama Wayan Sadra. Di sini kita bisa menikmati ragam keindahan lukisan cangkang telur. Mulai dari motif flora fauna, tradisi adat Bali, wayang, tari tradisional, hingga motif ukir. Cangkang telur yang digunakan juga beragam, seperti telur bebek, telur angsa, burung unta, dan lainnya. Namun ada pula lukisan yang sebenarnya menggunakan media kayu, tapi sengaja dibentuk mirip telur. Lukis telur itu sama saja sebenarnya melukis, caranya pun sama, tapi keunikannya itu medianya yang berbeda. Caranya pun agak lebih sulit daripada melukis di kertas, di kanvas, karena menggores itu kita harus mengikuti arah telur. Yap, di tempat ini kita juga bisa belajar teknik melukis dengan media telur di atas permukaan cangkangnya yang bulat dan licin. Setiap hari banyak yang sengaja datang untuk belajar melukis telur, termasuk saya. Sebagai pemula, media yang saya gunakan bukan telur asli, melainkan telur buatan dari kayu. Sebelum melukis, buat dahulu pola atau sketch gambar. Jika sudah, baru mulai pewarnaan. Ternyata memang nggak mudah untuk membuat lukisan di atas telur ini. Dibutuhkan ketelatenan, kesabaran juga, karena memang sulitnya minta ampun. Berbeda dengan 7 peserta lainnya, dibandingkan saya, mereka tampak lebih mahir. Maklum, kegiatan ini bukan hal baru. Biasanya mereka lakukan untuk mengisi waktu luang setelah pulang sekolah.
Saya mau belajar melukis telur karena unik. Terus saya juga belajar untuk biar saya bisa melukis telur dan mengisi waktu luang dan menambah uang saku jajan sekolah. Galeri ini berdiri sejak 15 tahun lalu. Kelangsungan galeri ini tak lepas dari usaha Wayan Sudra untuk menciptakan terobosan baru di dunia seni. Hebatnya lagi, penjualan lukisan telur ini telah sukses menembus pasar internasional. Penjualannya hingga ke Amerika, Jerman, Perancis, dan Belanda. Untuk satu kreasi lukis telur dibanderol seharga 3,5 juta rupiah. Dan ini dia hasil kerja keras saya selama kurang lebih 1 jam. Cukup rumit sih, dan untuk hasil pertama kalinya sepertinya udah lumayan bagus. Tertarik untuk belajar melukis di atas cangkang telur? Saat berkunjung ke Pulau Dewata, jangan lupa mampir ke galeri ini. Vera Zenvia, Wawan Nike melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, ratusan orang yang lolos seleksi Media Development Program 5NET bersiap sambut pelatihan dasar militer. Pelatihan digelar 11 hari bertujuan hasilkan karyawan yang tangguh sekaligus kreatif. Selasa pagi, ratusan karyawan baru hasil seleksi Media Development Program 5 PT Net Media Tama Televisi bersiap untuk pelatihan dasar militer. Tahun ini, 324 peserta akan digembleng di Brigade Infanteri 2 Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Pelatihan bertujuan membentuk kedisiplinan, rasa persatuan, dan melatih manajemen waktu. Para peserta pun menyambut pelatihan ini dengan antusias, bahkan berbagai persiapan mental dan fisik telah dilakukan. Perasaannya sebenarnya seru, tapi ada deg-degannya juga. Terus juga ya penasaran sih kayak gimana rangkaian-rangkaian selanjutnya. Tapi deg-degannya ada, terus tapi ya di bawah happy aja. Pelatihan dasar militer diharapkan menjadikan seluruh peserta tangguh sekaligus kreatif. Kita butuh broadcaster yang tangguh selain dari kreatif. Karena kreatif aja nggak cukup, tetap harus berpegang teguh sama kedisiplinan. Agar kreativitas yang dipunya itu bisa sejalan, bisa terrealisasi kalau memang kita disiplin. Dilatih oleh Korps Marinir TNI dari baris berbaris hingga ketahanan fisik dan mental, pelatihan akan digelar selama 11 hari hingga 5 Mei mendatang. Ines Anggraini, Aditya Mustaqim melaporkan untuk NET. Ternyata tak hanya teman-teman MDP 5 aja yang menghadapi pelatihan dasar militer. Aktor Korea Selatan Lee Min Ho juga ikuti wamil loh. Nah, Lee Min Ho ini dipastikan akan hadapi wamil di negaranya Korea Selatan 12 Mei mendatang. Aktor asal Korsel Lee Min Ho kini harus mempersiapkan diri menghadapi wajib militer. Melalui agensinya MYM Entertainment, dipastikan Lee Min Ho akan memulai wajib militernya 12 Mei nanti. Ya, aktor yang juga kekasih Bae Suji ini akan jalani wamil di kantor distrik Gangnam Seoul. Ia akan menjadi petugas pelayanan publik. Dan kenapa ia petugas pelayanan publik? Karena Lee Min Ho tahun 2006 lalu pernah mengalami kecelakaan mobil. Pengen tahu lebih lengkapnya, langsung buka situs netz.id atau download langsung aplikasinya ya. Setelah berbicara soal militer, kita beralih ke libur akhir pekan kemarin. Dan ternyata pada saat libur panjang tersebut, Presiden Joko Widodo menemani cucu pertamanya untuk cukur rambut. Uniknya, sang cucu Jan Etes Sri Narendra yang baru berumur 1 tahun ini tidak canggung saat dipangkas rambutnya. Presiden Jokowi di libur akhir pekan mengisi kesibukan dengan menemani cucu pertamanya, Jan Etes Sri Narendra, untuk cukur rambut di salah satu mal di Jakarta. Jokowi yang bersama putranya Gibran Rakabuming dan menantunya Selvi Ananda menyaksikan Jan Etes pada saat dicukur. Jan Etes yang baru berumur 1 tahun ini terlihat santai saat dicukur rambutnya. Untuk menghilangkan kebosanan saat dicukur, Jan diberikan film anak-anak. Momen kebersamaan bersama cucunya diunggah Jokowi dalam akun Facebook resmi miliknya. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netz, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksmo dan selamat beraktivitas.
Santi, 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 Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I untip the bed to watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it off. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't ever been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it? It's warming up, can you feel it, baby? Ooh, seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm